warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran ekonomi kelas 10 lintas minat maupun peminatan SMA Mutiara 17 Agustus Bekasi. Di bab pertama untuk kelas 10, kita akan membahas mengenai konsep dasar ilmu ekonomi. Jadi, kita akan berkenalan dengan apa itu ekonomi. Sebelum lebih jauh kita membahas tentang pengertian ekonomi, kita akan membahas tentang tujuan pembelajarannya. Apa sih tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajaran dalam bab ini yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan pengertian ilmu ekonomi. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan tentang pembagian ilmu ekonomi. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan tentang tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Selanjutnya, kita akan mulai pembahasan dari pengertian dasar dari ilmu ekonomi. Apakah anak-anak sudah mengetahui apa pengertian ilmu ekonomi? Baik, tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan sehari-hari kita tidak jauh dari ilmu ekonomi. Ya, kita akan bahas itu. Apa itu ekonomi? Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia, terdiri dari dua kata, yaitu oikos dan juga nomos. Oikos yang artinya rumah tangga dan nomos artinya aturan, kaidah, atau pengelolaan. Jika digabungkan bahwa ekonomi secara bahasa yaitu aturan, kaidah, pengelolaan suatu rumah tangga. Baik, anak-anak perlu diketahui bahwa rumah tangga di sini bukan rumah tangga yang terdiri dari ayah dan juga ibu, tapi rumah tangga dalam perekonomian yaitu adalah seluruh warga masyarakat yang melakukan kegiatan ekonomi. Kalau ditanya, apa itu ekonomi? Secara bahasa adalah suatu aturan atau kaidah atau pengelolaan suatu rumah tangga. Di mana ekonomi ini berasal dari bahasa Yunani. Bagaimana kalau secara istilah? Secara istilah kita perlu ketahui ya anak-anak bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan kita sebagai manusia itu sangat tidak terbatas. Ya, kita selalu ingin sesuatu, ya, atau bahkan kita bisa contohkan seseorang yang memiliki pendapatan lebih tinggi maka akan lebih tinggi pula kebutuhannya. Maka suatu kebutuhan manusia itu sangat tidak terbatas, sedangkan ada sesuatunya yang terbatas, yaitu adalah sumber dayanya. Sumber daya apa? Sumber daya alamnya, ya. Apa yang terjadi jika sumber daya alam terbatas sedangkan kebutuhan tidak terbatas? Maka akan terjadi kelangkaan. Nah, adanya kelangkaan tersebut kita perlu mempelajari ilmu ekonomi. Maka di sini disimpulkan bahwa ekonomi secara istilah adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana individu atau masyarakat memilih cara penggunaan sumber daya yang langka untuk memenuhi kebutuhannya dalam mencapai kemakmuran. Ya, di sini Ibu garis bawahi bahwa manusia perlu memilih cara penggunaan sumber daya yang langka untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dalam mencapai kemakmuran. Itu poin-poin penting pengertian dari ilmu ekonomi secara istilah. Selanjutnya, kira-kira mengapa kita perlu mempelajari ilmu ekonomi? Dilihat dari gambar yang Ibu sajikan di sini, ada gambar ibu-ibu yang sedang melakukan transaksi di pasar dan juga di pasar tradisional dan juga pasar modern. Kira-kira kenapa sih kita perlu mempelajari ilmu ekonomi, nak? Oke. Ada 4 alasan kenapa kita perlu mempelajari ilmu ekonomi. Yang pertama, karena jumlah kebutuhan manusia yang tidak terbatas sedangkan sumber daya ekonomi terbatas jumlahnya. Nah, tadi ya, itulah yang sudah Ibu jelaskan yang pertama tadi, karena kebutuhan manusia itu yang tidak terbatas sedangkan sumber daya ekonomi terbatas, maka kita perlu mempelajari ilmu ekonomi supaya kita bisa memanage apa yang kita miliki untuk memenuhi kebutuhan kita yang tidak terbatas. Yang kedua, kebutuhan manusia dapat disusun atau diurutkan berdasarkan tingkat kepentingannya, ya. Oke, yang ketiga, sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan terbatas jumlahnya atau langka. Dan yang keempat, sumber daya yang langka tersebut dapat dipergunakan dalam berbagai alternatif. Contohnya, minyak tanah diganti dengan bioetanol, beras diganti dengan tani. Ya,
adalah 4 alasan mengapa kita perlu mempelajari ilmu ekonomi, ya. Karena yang paling penting itu adalah tadi, ketika kita memiliki suatu keinginan tapi banyak keterbatasan yang kita miliki, kita perlu mempelajari ilmu ekonomi. Gimana sih sebetulnya apa sih yang harus kita penuhi terlebih dahulu, ya? Seperti itu. Pasti anak-anak semua pernah merasakan seperti itu. Ketika kalian pergi jalan-jalan ke mall, ingin membeli sesuatu, ya, rencananya dari rumah mau beli barang A, ternyata yang dibeli adalah barang B. Nah, itu berarti gimana? Nah, tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan, tapi malah membeli yang diinginkan. Oke, seperti itu ya kurang lebihnya. Oke, ini ada pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dibagi menjadi 2, yaitu ekonomi positif dan ekonomi normatif. Kalau ekonomi positif itu adalah ekonomi, nanti kita lihat ya habis di sini, pembahasannya ya. Nah, ini hanya bagiannya saja, silakan kalian amati terlebih dahulu. Oke, next pembagian ilmu ekonomi, ya. Ada ilmu ekonomi deskriptif, teori dan terapan. Teori dibagi menjadi 2, yaitu makro dan juga mikro. Oke, apakah yang dimaksud dengan ilmu ekonomi positif dan ilmu ekonomi normatif? Oke, perbedaannya adalah yang pertama, bahwa ilmu ekonomi positif itu pernyataan ekonomi mengenai apa yang terjadi dalam kenyataan sesuai dengan faktanya. Itu adalah ekonomi positif. Kata kuncinya adalah fakta. Contohnya, permintaan yang meningkat menyebabkan harga yang naik. Itu fakta bukan? Nah, kalau ada barang, ya, banyak permintaan dari konsumen, maka otomatis harganya pasti naik. Mengapa demikian? Karena orang berlomba-lomba ingin mendapatkan barang tersebut. Berapapun harganya dia akan bayar. Itu kenyataan, ya. Contoh lagi, misalkan ada pernyataan yang disertai dengan tahun, misalkan tahun 1997 telah terjadi inflasi berat, ya. Tahun 1997 pernah terjadi hyperinflasi. Nah, sekarang tahun 2020 berarti kejadian itu pernah terjadi di masa lampau, dan itu adalah fakta. Mengapa fakta? Karena ada waktunya, seperti itu. Apa bedanya dengan normatif? Kalau normatif ini adalah pernyataan yang menunjukkan apa yang seharusnya terjadi. Apa yang seharusnya terjadi, ya. Normatif ini adalah hanya sebuah harapan, ya. Contohnya, harga terjadi karena adanya permintaan dan penawaran. Nah, mengapa harga terjadi karena adanya permintaan penawaran? Misalkan si konsumen meminta harga cabai sekilo 10.000, padahal penawaran dari si produsen adalah 12.000. Tapi si konsumen ini mengharapkan bahwa harga cabai itu 10.000 saja. Nah, seperti itu. Itu hanya sebuah yang seharusnya terjadi, ya. Atau bisa juga pernyataan dengan sebaiknya atau seharusnya, ya. Seharusnya pemerintah pada tahun 97 dapat menanggulangi inflasi dengan cara, ya, bla 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 bla, seperti itu, ya. Ada kata seharusnya, sebaiknya, ya. Itu bedanya. Kalau positif sesuai dengan faktanya, kalau normatif itu adalah apa yang seharusnya terjadi, ya. Oke, ekonomi deskriptif ini adalah menjelaskan berbagai fenomena atau kenyataan yang terjadi. Jadi misalkan pernah terjadi hyperinflasi, ya, dijelaskan apa penyebabnya, bagaimana kejadian pada saat itu dideskripsikan. Namanya deskripsi berarti menjelaskan. Yang kedua adalah terapan. Terapan ini adalah menerapkan teori-teori ekonomi. Nah, teori yang ketiga adalah ekonomi teori, itu memberikan penjelasan data-data ekonomi dan memberikan penafsiran atas data tersebut. Yang pertama, teori mikro. Mikro ini adalah secara khusus mempelajari bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Contohnya adalah membahas tentang harga pasar, perusahaan, komoditas tertentu, permintaan penawaran, itu masuk ke ekonomi mikro. Kemudian teori makro ini adalah mempelajari kehidupan ekonomi sebagai suatu keseluruhan, jadi secara agregat. Contohnya adalah inflasi. Inflasi ini adalah menyebabkan seluruh golongan masyarakat itu merasakan apa
pasar, investasi, UMKM, penawaran, dan permintaan. Sedangkan makro adalah inflasi, pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, dan juga pengangguran. Nah, ini adalah penggolongan dari masing-masing teori ekonomi, ya. Bisa dilihat. Selanjutnya, kita masuk ke tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu perbedaan dari tindakan, motif, dan prinsip ekonomi, ya. Pertama, tindakan. Apa itu tindakan? Tindakan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memecahkan masalah ekonomi. Apa yang kita lakukan untuk kegiatan ekonomi itu disebut sebagai tindakan ekonomi, ya. Masalah apa? Ya, scarcity atau kelangkaan. Apa itu kelangkaan? Kelangkaan adalah saat kebutuhan manusia yang tidak terbatas bertemu dengan sumber daya yang sangat terbatas, seperti pembahasan saya yang tadi pengertian ilmu ekonomi. Ketika kebutuhan manusia tidak terbatas sedangkan alat pemenuhannya itu terbatas, maka terjadi kelangkaan. Jadi diperlukan tindakan ekonomi yang tepat untuk mengatasi permasalahan kelangkaan ini, ya. Next, motif. Apa itu motif? Motif ini adalah segala sesuatu yang membuat orang melakukan tindakan ekonomi. Biasanya orang melakukan tindakan ekonomi, motifnya adalah empat ini. Yang pertama, mencari keuntungan. Yang kedua, mencapai penghargaan. Yang ketiga, mencapai kekuasaan. Yang keempat, melakukan kegiatan sosial. Kalau mencari keuntungan seperti apa? Misalkan orang berdagang, tujuannya apa motifnya? Untuk mencari keuntungan. Yang kedua, mencapai penghargaan. Misalkan seseorang menjadi misalkan seseorang ingin mengikuti suatu perlombaan untuk mendapatkan peringkat, ya, supaya mendapatkan juara satu. Tujuannya apa? Motifnya untuk mencari penghargaan supaya dihargai oleh orang-orang sekitarnya. Kemudian kalau mencapai kekuasaan seperti apa? Misalkan orang ingin menjadi lurah, camat, ya, kemudian melakukan kemudian melakukan pemilihan secara umum, ya. Tujuannya apa? Untuk mencapai kekuasaan. Yang keempat adalah melakukan kegiatan sosial. Contohnya adalah ketika kita ingin memberikan, ya, ketika kita ingin memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain, ya, contohnya adalah bansos, itu adalah melakukan kegiatan sosial, ya. Faktor seseorang melakukan motif ekonomi itu ada dua. Yang pertama adalah faktor internal dan juga faktor eksternal. Contohnya, seseorang bekerja karena ingin memperoleh penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Seorang siswa belajar karena ingin pintar. Seorang kakak membeli rumah untuk diberikan kepada adiknya karena didasari keinginan untuk memenuhi kebutuhan adiknya. Contoh dari faktor internal, kita contohkan. Anak-anak semua masuk ke sekolah SMA Mutiara. Apakah dorongan dari diri sendiri atau dari orang tua? Nah, seperti itu. Kalau dari diri sendiri, maka itu merupakan faktor internal. Tapi kalau dari orang tua, itu adalah faktor eksternal. Artinya bukan dari diri kalian sendiri, ya. Yang ketiga adalah prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi ini ada dua, ya, atau nama lainnya. Yang prinsip ekonomi adalah mencapai kepuasan maksimum dengan pengorbanan tertentu atau mencapai kepuasan tertentu dengan sumber daya yang ada. Ya, bagaimana caranya kita mendapatkan kepuasan yang sangat besar dengan pengorbanan yang sudah kita lakukan, ya? Atau gimana cara kita mencapai kepuasan tertentu dengan sumber daya yang ada? Contohnya, misalkan saya punya uang 10.000. Gimana caranya dengan uang 10.000 ini saya bisa membeli sesuatu yang bermanfaat buat saya? Berarti itu kepuasannya tertentu. Dengan sumber daya yang ada dengan uang 10.000 ini saya bisa dapat apa yang bermanfaat untuk saya? Tapi kalau misalkan mencapai kepuasan maksimum dengan pengorbanan tertentu, gimana caranya saya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan dengan saya berkorban, ya, seperti itu, ya. Oke, ada di sini prinsip ekonomi konsumen, yaitu yang pertama adalah memperoleh kepuasan maksimal.
mempertahankan kelangsungan hidup, memperoleh pengakuan di lingkungan, yang keempat menaikkan status sosial, dan yang kelima adalah motif berbuat sosial. Kemudian ada prinsip ekonomi produsen. Yang pertama, menggunakan bahan mentah berkualitas tinggi dengan harga yang murah. Jadi si produsen ini mau menggunakan bahan produksi yang berkualitas tinggi tapi dengan harga yang murah, ya, murah tapi bukan murahan. Intinya adalah lebih murah dibandingkan dengan yang lain, tapi tetap dia yang terbaik gitu bahannya. Yang kedua adalah membuat analisis kebutuhan pasar agar barang yang diproduksi dapat laku dijual. Yang ketiga, menyediakan barang atau jasa sesuai dengan keinginan atau selera pemakai. Yang keempat, menghasilkan barang atau jasa yang bermutu dengan harga yang bersaing. Yang kelima, menentukan lokasi pabrik yang dekat dengan bahan baku. Yang keenam, perolehan manfaat atau laba yang lebih besar. Ini adalah beberapa prinsip ekonomi produsen. Oke, materinya sampai di sini, Nak. Silakan kalian pelajari, kalian simak dengan sebaik-baiknya. Terakhir adalah tugas dari Ibu, ya. Tugasnya adalah ini. Jelaskan hubungan antara motif, tindakan, dan prinsip ekonomi pada gambar di bawah ini. Oke, ini ya. Kalian bisa lihat gambar ini, kemudian menjelaskan, tuliskan di buku tulis kalian masing-masing. Kalian berpendapat, silakan apa sih hubungannya antara motif, tindakan, dan prinsip ekonomi tersebut? Jawabannya Ibu tunggu di Google Classroom. Baik, materi untuk bab 1 Ibu cukupkan sampai di sini. Jika ada pertanyaan bisa menghubungi Ibu melalui WhatsApp ataupun Google Classroom. Next, nanti ketika ada pertemuan via Zoom, kalian boleh menanyakan apa yang belum dipahami di bab 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.